di UGM, serta yang kami hormati, kami sayangi, dan kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Baik, akan saya sapa per prodi, dan setelah saya sebutkan prodinya, mohon adik-adik untuk menjawab dengan juara, seperti itu ya. Yang pertama, mahasiswa-mahasiswi Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi UGM. Kurang keras kata Pak Anggito, diulangi ya yang ASP ya. Boleh sambil berdiri juga. Baik, diulangi. Mahasiswa-mahasiswi Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi UGM. Masya Allah. Berikutnya, mahasiswa-mahasiswi Manajemen Penilaian Properti Sekolah Vokasi UGM. Mahasiswa-mahasiswi MPP Sekolah Vokasi UGM. Oh, hanya yang di sisi kiri ya? Ya, ini saya ulangi Pak, hanya disingkat. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi PEK Sekolah Vokasi UGM. Tadi ASP ini, sekarang PEK ini juga mungkin ini ya, penonton bayaran ya. Bukan ya. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi Prodi Perbankan Sekolah Vokasi UGM. Nah, ini baru. Keren ini yang perbankan ini, bermental juara ya. Baik adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya, dan selamat datang di acara kuliah umum dengan tema Membangun Core Value Juara, Jujur, Unggul, Amanah, Rajin, dan Aplikatif. Dengan pembicara Dr. Anggito Abimanyu, MSc, bertempat di Ballroom Gedung TILC Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk membuka kegiatan kuliah umum pada hari ini agar acara berjalan dengan lancar serta bermanfaat bagi kita semua yang hadir, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kami mohon berkenan Bapak Dekan Dr. Ing Insinyur Agus Mariono untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan. Mohon izin copot ini ya, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur dari hati kita yang dalam kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, pagi hari yang sangat indah ini, kita diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, ya, yang nanti akan dijelaskan, dimotivasi oleh orang yang sangat kami sayangi bersama Dr. Anggito Abimanyu. Tepuk tangan ya. Ya, saudara sekalian, saya sayangi dan saya banggakan seluruh mahasiswa FIP, ya DIB, maaf DIB, yang saya sayangi, yang luar biasa, juga para dosen yang selalu setia menemani kita semuanya, dan juga para pengelola di DIB dan spesial untuk Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Anggito Abimanyu yang saya hormati. Saya seakan-akan mendapatkan sesuatu insight yang luar biasa dengan kehadiran mentor saya, Pak Anggito Abimanyu, yang radarnya sudah saya lihat terus ya, di mana nih beliau ini. Tiba-tiba beliau turun, ya bukan turun, mau masuk di DIB untuk memimpin DIB sebagai ketua departemen. Ini saya kira suatu yang sangat
membuat bahagia kita semuanya. Tidak hanya untuk departemen DEB, tapi juga nanti di 7 departemen yang lain. Acara yang seperti ini akan kami upayakan untuk di departemen yang lain sehingga kita semua termotivasi dengan luar biasa. Saya perlu melaporkan pada saudara sekalian karena saya diminta nanti tanggal 16 itu untuk memberikan keynote untuk bagaimana menyusun kurikulum. Wah, ini sekolah vokasi lambat laun menjadi barometer, ini sudah menjadi barometer karena setiap minggu itu ada 2 kunjungan, 3 kunjungan yang pengen tahu bagaimana sih sekolah vokasi UGM ini dibangun. Nah, kira-kira demikian. Kalau ini harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, mahasiswa terutama bagaimana kurikulum kita itu dibangun. Kurikulum dibangun dengan konsep sistem. Bahwa kurikulum dibangun itu tidak hanya untuk mahasiswa supaya terserap ke industri saja, tapi itu tujuan utama. Tapi ada tujuan yang kedua, agar dosen juga berdaya dengan kurikulum itu. Kurikulum itu adalah faktor pengungkit atau leverage factor, kalau itu diungkit maka mahasiswa akan bahagia di sekolah vokasi dan dapat pekerjaan dengan cepat. Ya. Amin ya. Datanya sekarang ini 30% dari kalian semuanya itu sudah terserap di pekerjaan sebelum lulus. Tepuk tangan ya. Kalau setiap tahun 1.500-an yang lulus berarti 500 itu sudah terserap sebelum lulus. 82% kemudian 6 bulan setelah lulus. Sisanya ada yang sampai setahun ya, yang 17 sekian persen itu. Nah, kita akan terus gerakkan supaya 3 bulan itu habis, udah terserap semuanya. Dan kita sudah mulai bisa bicara kepada kalian semua, hei mahasiswa, kalau kalian tidak dapat pekerjaan dalam waktu 6 bulan, datanglah kemari, tak golek ke kalian. Tepuk tangan untuk kita ya. Jadi nanti semua pengelola itu akan bikin surat ke mitra kita. Saya punya mahasiswa gini-gini, IP-nya gini, kualitasnya begini, tolong diterima. Itu kita sudah akan berani mengatakan itu sehingga tidak ada alumni kita yang merasa tersisihkan. Once kamu jadi keluarga kita, selamanya akan jadi keluarga kita. Dan jangan pernah punya pikiran kita akan meminta, tapi kita harus memberi. Karena dengan memberi itu kita akan diberi lebih banyak lagi. Ya, tepuk tangan ya. Nah, yang kedua untuk dosen, yang ketiga untuk institusi. Kurikulum dibangun supaya institusinya itu berkembang. Sebuah prodi berkembang, laboratorium berkembang, atau working space berkembang, supaya departemen juga berkembang, kurikulum dibangun itu. Kemudian yang berikutnya, dunia kerja, dunia usaha dan industri, yang menjadi mitra kita juga berkembang. Jangan sampai industri yang menjadi mitra kita itu lemah atau biasa saja setelah berhubungan dengan kita. Berhubungan kita dengan kita, dia langsung berkembang gitu. Ya. Dan Tridharma perguruan tinggi kita laksanakan secara terus-menerus sekarang sampai nanti. Jadi alumni pun juga terus memegang Tridharma karena sebetulnya kebaikan di situ itu. Yaitu terdiri dari pendidikan. Jadi saudara harus menjadi pendidik orang lain terus sampai kapanpun di bidangnya masing-masing. Itu dipegang ya. Yang kedua, penelitian. Saudara tidak bisa bicara tanpa data. Saudara harus selalu bicara dengan data. Kalau perlu mengamati sendiri, nyebar kuesioner sendiri. Selama hidup kita harus jadi peneliti. Ya. Lepas dari peneliti, Anda tidak bisa bicara dengan baik. Ya. Kemudian yang 3, menjadi pengabdi. Karena semangat itu ada di pengabdian. Kalau pengabdian hilang, hanya untuk dirinya sendiri, semangatnya itu terlalu kecil. Tapi kalau pengabdian, semangatnya bisa terus berkembang luas. Nah, 5 hal itu dalam kurikulum dibangun. Oleh karena itu, kurikulum kita itu gampangannya, saudara sekalian, semester 1, 2 di kampus, semester 3, saudara sudah PKL. Ya, sudah disuruh dosennya untuk ya mencari pengalaman di luar gitu, baik penugasan maupun PKL. 4, 5 kembali lagi, 6, 7, 8 milih gitu ya. 6, 7, 8, yang 7, 8 mungkin magang di luar 1 tahun, atau yang 6 itu separuh, atau yang 6 keluar nanti 8 masuk, tergantung dari prodi masing-masing. Artinya link and match dengan industri itu bagus di situ itu. Nah, ketika kalian magang, dosen tadi harus dapat manfaatnya. Dosen mengikuti kalian semua internship di perusahaan. Ya, kalau sekarang misalnya dosen cuma 2 bulan ke perusahaan itu, ada 2 minggu atau seminggu di perusahaan itu.
untuk diskusi dengan saudara sekalian. Sehingga dosen juga mendapatkan informasi. Nah, ketika dosen ke industri, dosen punya kenalan dengan expert dari industri, diajaklah menjadi dosen praktisi. Saya dilapori Bu Safitri di ekonomi dan bisnis, sudah kira-kira 30-40 dosen praktisinya mengajar. Ya, orang ya, bukan SKS, belum ke SKS. Kalau SKS banyak sekali ya, orang. Itulah dosen dapat. Kemudian industri juga dapat karena dia datang, dia mengeluarkan ilmunya, dapat talent-talent yang bagus dari universitas. Mereka nanti akan cari tenaga kerja, langsung dapat talent yang bagus dari situ. Industri juga senang karena berhubungan dengan UGM. Mereka elevated karena nama UGM ditempel di situ. Ya. Kemudian Tridharma Perguruan penelitiannya Anda akan magang, berarti pengajaran dapat baik dari dosen maupun dari luar, berarti pengajaran masuk. Penelitiannya banyak tema-tema penelitian yang di luar sana yang banyak sekali yang bisa kita serap, hasilnya kita berikan kembali. Pengabdian ketika saudara magang itu adalah pengabdian, melatih endurance gitu. Dapat semua. Bagaimana dengan prodi dan lab? Prodi akan mendapatkan komunikasi yang bagus dari seluruh network kita. Jadi prodi akan berkembang karena temannya banyak ya dari seluruh mitra kita. Kita punya mitra 250 perusahaan lebih ya. Tapi di IB saya kira banyak sekali mitranya dan terus mitra itu akan dikembangkan. Nah, kemudian apa dapatnya Dudi? Dudi dapat dunia usaha industri dan kerja, dapatnya banyak sekali ya dari kita. Nah, kurikulum itu kita bangun supaya menumbuhkan soft skill dan hard skill. Nah, hard skill-nya Anda tahu, soft skill-nya nanti ada PBL yang dibangun. Nah, sekarang ini termasuk membangun soft skill-nya ya, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak unggul, akhlak mulia unggul gitu. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Jadi you on the right track to choose sekolah vokasi sebagai bagian dari hidup saudara. Jangan ragu-ragu, kita terus bekerja untuk mengembangkan sekolah vokasi sehingga tidak ada lagi rasa inferior saudara terhadap fakultas lain. Itu yang penting. Karena you on the right track. Bagaimana tidak on the right track? Saudara belajar teori sekaligus prakteknya. Ibarat main musik tidak hanya baca partitur, tapi juga seperti Mas Anggito, Pak Anggito, nyuling juga ya. Nyuling, gambang juga, nyuling juga. Apa tuh bahasanya Mas? Float ya. Ya pakai float juga ya. Terus suara tahu krungu nyuling ya. Nyuling itu yang suling itu, nyuling air. Ya. Jadi on the right track. Kalau yang bidang teknik jelas ya, kalau bicara teori terus teknik, nggak pernah ke lab kemudian nggak pernah tahu di lapangan, dia lemah sekali. Hujahnya juga tidak bisa diterima karena tidak ada justifikasi realistisnya. Bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang kalau antara dunia pikir dan dunia nyata itu berbelit terus. Dipikirkan, dikerjakan, muncul ilmu pengetahuan, terapan yang bagus, ilmu pengetahuan bagus. Alva Edison, dia bertahun-tahun ada di laboratorium, tiba-tiba di dunia nyata, tiba-tiba dia bisa menemukan listrik ya. James Watt, dia bekerja di industri, tiba-tiba menemukan mesin uap. Semua harus dilakukan dengan menggabungkan antara dunia pikir dan dunia industri. Baik. Untuk semangat-semangat nih, saya kira cukup ya sambutan saya. Untuk semangat-semangat saya itu kemarin malam tuh lihat persiapan Dr. Anggito di sini tuh pakai cek sound segala ya, bagus banget ya. Kemudian saya, bolehkah saya menyumbangkan lagu gitu ya? Gitu ya. Oh, semangat ya, menyumbangkan lagu. Tapi lagunya itu ya biasalah yang lagu lama tapi yang disukai anak-anak muda sekarang ya. Ya mudah-mudahan tidak sumbang lagunya ya. Menyumbangkan lagu, lagunya sumbang. Bisa dimulai nih? Ya. Lagunya dari YouTube aja ya. Nanti saya sambil nyanyi. Pasti. Ya ada yang hafal boleh juga ya nyanyi bersama ya. Ini kurang semangat ini, kurang semangat. Kan ikuti lagunya ya. Maaf, Pak. Gitu. Persis.
persis ya. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar hidupku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar hidupku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Yang pasti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kira sambutan saya cukupkan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan selamat mengikuti acara workshop kali motivation kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hal yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Dekan. Terima kasih atas sambutan dan juga live performance tadi Pak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Dekan. Nah, berikutnya juga akan ada video lagi ini. Ini kali ini dari Pak Anggito. Beliau akan mempersembahkan karya Mutakhir bersama dengan Mas Brian dan juga Mas Hafriza dengan judul Menjemput Hidayahmu. Nah, cocok ya? Kok kayaknya relate banget gitu. Ada yang lagi menjemput hidayah juga, adik-adik. Nah, ini merupakan karya Mutakhir dari Pak Anggito yang dipersembahkan untuk orang-orang, untuk adik-adik juga
yang rindu akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi selain nanti mendapatkan motivasi, inspirasi juga adik-adik digelitik sisi religinya oleh Pak Anggito. Biar jadi soft skill-nya biar terasah juga gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Anggito menjemput hidayahnya itu dengan kembali ke Jogja dan kembali berkarir sebagai dosen di UGM, utamanya di DEB. Jadi kita ini sangat berbahagia sekali karena Pak Anggito ini beliau benar-benar mau turun gunung dari puncak gunung yang tinggi, kemudian beliau sekarang ini mengabdikan dirinya di DEB. Ya, mari kita simak dengan seksama video dari Pak Anggito kolaborasi dengan Mas Brian dan Mas Hafizah. Perjalanan menggelar sajadah panjang, satukan butiran debu di awan. Perbedaan sirna mulai diraju ketika cinta ilahi bergetaran menjadi hamba-Mu yang mulia, mengantar tamu-Mu yang ikhlas mengabdi dalam keagungan lafaz talbiyah. Kau nanti menggapai harapan, kulihat cahaya hadir dalam kerinduan, beriring tangis dalam setiap untayan doa. Hanya Engkaulah tempat menku yang menyiapkan amanah-Mu. Jadikan insan yang pandai bersyukur dalam keridhaan dan kepasrahan. Esok kau nanti menggapai harapan, kulihat cahaya hadir dalam kerinduan, beriring tangis dalam setiap untayan doa. Hanya Engkaulah tempat menuju. Syukurku hanya padamu ya Rabbi, atas limpahan berkah inayah dan karunia. Ku
Pak Anggito ya. Luar biasa, banyak sekali bakat beliau. Ada yang tahu tadi yang nyanyi siapa vokalisnya? Siapa? Ayo. Oh, udah ada tulisannya ya. Padahal tadi kalau yang betul mau dikasih door prize, tapi karena udah ada bocorannya jadi nggak jadi ya. Yuk berikutnya kita masuki ya acara inti kita, yaitu kuliah umum dengan tema membangun core value juara, jujur, unggul, amanah, rajin, dan aplikatif. Ya, nanti semoga adik-adik akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari paparan yang akan disampaikan oleh Pak Anggito. Sebelumnya saya bacakan CV selingkat beliau. Dr. Anggito Abimanyu MSc. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Belum lahir pasti ya. Saya aja masih kecil juga itu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Amerika di tahun 1994. Belum lahir juga. Dan kembali lagi ke UGM dan berkarir sebagai dosen. Kemudian setelah itu beliau berkarir di Kementerian Keuangan selama 10 tahun. Kemudian kembali lagi ke UGM sebagai dosen. Dan berikutnya beliau berkarir di Kementerian Agama, di BRI dan juga di BRI Syariah. Dan di tahun 2017 sampai dengan 2022 beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Dan saat ini suatu kehormatan untuk kita semua ya, yang bisa dipimpin oleh Pak Anggito karena beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Dan selain karir-karir yang resmi tadi, beliau juga pernah jadi bintang iklan. Ada yang tahu? Oh tahu ya. Tapi Pak Anggito nggak mau ditampilkan videonya. Jadi nanti bisa cari di YouTube ya. Itu tahun 2010. Udah pada lahir ya pasti ya, 2010 ya. Ya baik, langsung saja. Mari adik-adik kita simak dengan seksama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dr. Anggito Abimanyu MSc. Dengan tema membangun core value juara, jujur, unggul, amanah, rajin, dan aplikatif. Dan nanti di sela-sela itu Pak Anggito biasanya akan memberikan games gitu ya, atau kuis-kuis. Dan nanti ada door prize-nya. Jadi jangan malu-malu nanti kalau Pak Anggito tanya, langsung tunjuk tangan, langsung jawab, dan bawa pulang door prize-nya. Monggo Pak Anggito, waktu dan tempat disilakan. Nagih ya videonya Pak Dekan ya. Gadjah Mada muda sebagai calon pemimpin bangsa. Di sini awal perjuangan kami, melangkah bersama taklukkan dunia. Latar belakang pun tak jadi masalah. Satu gara satu raih cita-cita, berbudaya bersemangat bersinergi dalam harmoni. Generasi emas Indonesia gegap gempita, song-song masa depan, panas dan hujan tak halangi kami ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami. PPSMB Palapa.
awal perjuangan kami, melangkah bersama taklukkan dunia. Latar belakang pun terjadi masalah, Satu kala satu raih cita-cita, berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni. kami generasi emas Indonesia gagap gempita, song-song masa depan panas dan hujan, tak halangi kami bukit prestasi untuk Indonesia bersama kami. PPSMB Palapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, kalau ada yang memberikan salam itu wajib hukumnya untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini Pak Mukhlis, ada Pak Ihda, ada Bu Fosa, mungkin ada beberapa lagi yang mengikuti secara Zoom. Ada kuis pertama ini. Tadi siapa yang menciptakan lagu apa namanya harmoni dan sinergi tadi? Siapa? Afriza, tepuk tangan, itu tepuk tangan. Kasih hadiah, kasih hadiah. Mana Mas Afriza, mana Afriza? Afriza mana? Ada? Ada. Ya, itu Mas Afriza yang menciptakan lagu. Dia adalah anak dari mahasiswa lulusan Fakultas Psikologi UGM. Ya, mana Afriza ya? Kasih hadiah karena bisa menebak lagunya Afriza. Nah, ini kasih. Mbak siapa tadi berdiri? Ya. Nah, ini Mas Afriza. Nah, ini Mas Afriza. Foto. Ya, sama. Kok tahu dari mana? Anak game CO juga. Oh, CO. Oke, yes. Terima kasih ya. Sudah kenal Pak Ati ya. Ya. Ini Mas Afriza ini orangnya teman saya. Ya, Mas Afriza jangan lari ke situ. Nah, artis lari kemana? Mas Afriza ini teman, bapaknya adalah teman saya, namanya almarhum Pak Yono Arifin, salah seorang musisi yang hebat dari ISI, dosen ISI. Ibunya juga adalah seorang musisi, Bu Heni namanya, juga pernah main band sama saya waktu kecil, waktu muda ya. Mas Afriza dulu dari SMA 6 Yogyakarta, lalu masuk ke Psikologi UGM, S2 ya. Nah, itu lihat S2, musisi punya studio, tadi kita rekaman di tempatnya Mas Afriza. Itu contoh sukses yang Anda harus ikuti semuanya ya. Tepuk tangan untuk Mas Afriza, terima kasih. Sekarang sebagai dosen di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga punya bisnis, entrepreneur juga ya berarti ya. Ya alhamdulillah, sukses di masa pandemik, jadi punya jiwa entrepreneurs, bisa membaca hati orang ya, karena psikolog ya. Baik, saya akan menyampaikan begini ya, jadi setelah saya kuliah serius ya di DEB ini dan saya mengajar, ada yang salah dari soft skill Anda semua ini ya, jadi mesti dibenerin gitu ya, bagaimana menjadi seorang calon pemimpin gitu atau menjadi mahasiswa yang sekarang jadi calon pemimpin itu harus mulai dari soft skill dulu sebetulnya. Keahlian tentu Anda bisa belajar. Bisa dari pengalaman, bertanya, dan lain sebagainya. Kan mulai dari Mas Papa. Ya, saya punya mimpi, ini hanya sekedar mimpi saja. Ini anak-anak DEB ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah, DEB saya selalu di kelas mengatakan, kamu mesti jujur nih. Ya. Jujur pada teman, jujur pada orang tua, nanti pada keluarga, jujur pada keluarga. Banyak contoh-contoh yang gagal karena nggak jujur. Laporan keuangannya ditipu, laporan keuangannya tidak diaudit dengan baik, perusahaan tidak dikelola dengan governance, ya, tidak diinformasikan, ada komunikasi yang tidak jalan dan sebagainya. Ini karena soal hati aja. Jadi saya mengatakan kalian harus jujur dulu deh. Setuju ya? Jujur. Jadi mulai dari awal, cobalah kita bangun kejujuran kita. Tidak lagi boleh berbohong, jangan lagi kita menipu-nipu di kelas, mencontek dan sebagainya. Udahlah, selesai. Kamu nggak jujur bisa membuat orang tertawa, jujur bisa membuat orang menangis, ya. Tapi kejujuran itu rewardnya nanti di akhirat nanti, ya. Kalau sekarang kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan, pasti itu akan dinilai di akhirat nanti. Yang kedua, kamu harus unggul.
IP-nya harus 3 di atas 3 gitu ya. Jadi kamu harus kerja keras untuk mendapatkan itu semua. Janganlah merasa menjadi orang kelas 2 lagi. Ya. Kamu nih saya sudah bilang, kamu nih Pak Dekan bilang you are on the right track. Saya sudah kasih contoh di kelas bahwa sekarang tren dunia itu adalah sekolah vokasi. Tren dunia ini sekolah vokasi. Di Amerika 30% akademik, 70% mereka adalah sekolah vokasi, vocational school. Anak saya ini dua-duanya adalah produk dari sekolah vokasi. Satu di Belanda, satu di Inggris. Dua-duanya sekolah vokasi. Tepuk tangan dong sekolah vokasi ya. Jadi jangan merasa Anda itu udah unggul. Anda itu udah benar kelas. Ya. Sekarang saya akan menjadikan kamu lebih baik lagi. Setiap anak yang saya di kelas saya kenali satu-satu, nantinya akan saya jewer satu-satu kalau kamu nggak benar gitu. Kamu nggak jujur, kamu nggak bisa menjadi orang yang punya keunggulan. Yang ketiga, kamu harus amanah. Kalau kamu jadi pemimpin, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, ya bertanggung jawab. Ya, setiap orang itu adalah pemimpin. Kalau saya bikin grup-grup di kelas, kamu jadi ketua kelas, kamu jadi pemimpin, itulah namanya amanah. Ya, yang ketiga rajin. Kalau kamu nggak rajin, nggak kerja keras, you're not gonna get anything. Gitu. Jadi kamu harus manfaatkan, ini investasi yang paling besar. Terima kasih pada orang tua kamu yang sudah membawa ke sini. Yang terakhir adalah aplikasi. Ini yang beda kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau Anda pelajari ilmu, mungkin cukup di S1 akademik. Tapi kalau di S1 terapan nggak cukup. Karena kamu harus bisa mengaplikasikan ilmu tersebut. Ini yang membuat Anda berbeda dengan yang lain. Teruskan lanjut. DIP sudah menjadi juara. Saya udah lihat di Google. Kita udah juara di lomba-lomba ya, di universitas sudah juara. Tapi itu nggak cukup. It's not enough. Juara itu bukan juara yang ditampilkan mendapatkan piala. Nah, itu juara adalah sesuatu yang kamu raih di dalam hati kamu sendiri. Are you ready? Apakah kamu menjadi orang yang betul-betul juara, yaitu jujur, unggul, amanah, rajin, dan aplikatif. Itu penting gitu. Lanjut. Coba apa artinya nih? Champions is someone who has faith. Faith itu apa? Faith itu apa? Faith itu apa? Keyakinan, yakin, ya faith. You have the faith. Kalau kamu berbuat sesuatu, kamu menjadi musisi, kamu menjadi businessman, kamu menjadi seorang akuntan, you have to have a faith. Yakin. Kalau kamu bekerja di tempat sesuatu yang kamu nggak yakin, what doing here gitu. Apakah saya melakukan dengan benar? Nggak ada. Yang kedua, dedication. Ya, kamu harus punya loyalitas kepada suatu lembaga. Kalau kamu nggak punya dedikasi, pasti cuma lewat aja. Nggak mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan sepenuh hati kalau kamu nggak punya dedikasi. Jadi stop dreaming of something else. Gitu. Sekarang kamu menjadi mahasiswa di DEP, kamu punya cita-cita, dedikasikan hidupmu kepada karier kamu. Ya, jangan berpikir macam-macam, jangan pindah ke lain hati sudah. Ya, tetapkan masa depan kamu punya faith and dedication. Obstacles itu, hambatan-hambatan itu akan bisa ditendangnya, dihilangkan karena saya punya satu faith and dedication. Ya, lanjut. Ini siapa? Muhammad. Apa yang dia katakan? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dia katakan? Siapa yang bisa jawab? Si hadiah ya. Mana? Siapkan kita hadiahnya. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya. Jadi menurut saya, kata Muhammad Ali, pemenang itu nggak terlahir, nggak dibuat di gyms gitu. Terus pemenang itu terbuat dari apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, desire, keinginan, mimpi, dan visi. They have to have the skill. Mereka harus punya skill dan the will, keinginan. But the will must be stronger than the skill. Jadi keinginan yang ada di dalam diri mereka itu harus lebih kuat dari skill yang mereka punya. Tangan. Jadi kalau kamu sudah kuliah, maka yang lebih penting, yang lebih kuat, bukan lebih penting, yang lebih kuat adalah will-nya dibanding dengan skill. So dibilang Muhammad Ali, dia seorang juara, the will must be stronger than the skill. Itu artinya, ya udah kamu sudah punya skill, ini yang di MPP, ada yang di PEK, ada yang di perbankan, ada yang di AKP, semuanya adalah skill yang kamu pelajari.
But once you get there, kalau kamu sudah lulus, kamu sudah mau lulus, mesti punya will yang lebih kuat. Ya, kamu jangan menyerah, saya cuma begini aja, enggak. You have to have a will. Gitu. Ya, lanjut. Ini apa? Ini siapa? Bung Hatta. Apa yang dikatakan benar enggak? Ya, kalau kamu enggak punya kecerdasan, ya perbaiki. Saya enggak, IP saya kurang, kamu bisa belajar. Kalau kamu enggak punya cukup jam terbang, ya pasti pengalaman akan menjawabnya. Tetapi kalau kamu enggak jujur, enggak bisa diperbaiki. Ya, nah ini ingat ya, karena kejujuran itu ada watak loh ya. Ada orang yang enggak jujur dan berhasil juga ada, gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang kamu inginkan di dalam hidup itu. Ya, nah itulah kata Bung Hatta. Ada Pak Leo. Terima kasih Pak Leo sudah datang. Oke, berikutnya. Oh ada Pak Wadek juga ya. Makasih. Ya, nggak lihat. Ini yang saya tadi bilang, telling the truth and making someone cry. Ya, is better than telling a lie and making someone smile. Jadi jangan salah ya, orang nggak jujur tuh bisa berhasil di dunia loh ya, tapi di akhirat nggak mungkin pasti. Udah pasti. Karena Tuhan Allah tuh punya semua catatan. Ya, itu artinya apa? Kalau kamu mengatakan yang jujur, itu bisa membuat orang sedih. Ya, betul nggak? Saya jujur mengatakan saya nggak punya uang, sedih gitu. Bukan begitu maksudnya. Tetapi sebaliknya, kalau kamu nggak jujur bisa membuat orang semua, tapi it doesn't last long, nggak akan lama itu. Ya, lanjut. Ini apa? Yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu CEO yang terkenal, yang legacy di dalam bisnis di dunia ya. Apa ya? Mana yang paling penting? Intelligence, energi atau integrity? Mana yang lebih penting? Integrity. Apa itu integrity? Kejujuran integrity itu. Integritas, bahwa kamu itu dinilai atas dasar apa yang memang kamu miliki, jangan kamu melebih-lebihkan dan kamu nggak jujur. Ya, intelligence, energy, integrity. Kalau menurut Warren Buffett yang paling penting adalah integrity. Dia adalah CEO kawakan, dia pasti tahu kalau dia merekrut orang, kamu mau melamar, yang dites dulu psikologinya adalah kejujurannya dulu. Jujur enggak? Itu bisa dites. Sekarang ada yang namanya lie detector. Ya, kamu ngomong itu sekarang tahu kamu jujur atau enggak sebetulnya. Hati kamu itu kan getar atau tidak. Kalau kamu mengatakan jujur, ya kamu mengatakan apa adanya. Ya. Dan penting sekali ya, anak-anak sekalian, di dalam perkawinan, di dalam keluarga, jujuran menjadi nomor satu. When you tell lie, your husband or your wife is the end of the world. Nggak ada begitu ceritanya. Ya, orang bisa berhasil karya, tapi nggak jujur sama istrinya, pada suaminya, selesai urusan. Dan itu harus dilatih sekarang. Ya, kamu jangan, itu nanti aja lah, sekarang saya kan jujur. Enggak bisa. Kejujuran itu harus born, harus hidup dalam jiwa kamu. Kalau kamu nggak punya kejujuran, dibilang nanti sajalah saya jujurnya, sekarang nggak apa-apa lah nyontek-nyontek gitu. Itu menjadi bakat dan akan terpendam di sini dan akan menjadi hal yang biasa ketika kamu bekerja. Saya cuma ngambil 50.000 kok. Para akuntan bilang, oke lah saya catat ya, tapi nanti nggak boleh lagi loh ya, 50.000, padahal itu bukan hak kamu. Kayak gitu-gitu. Bilang sama keluarga, saya mau pergi ya kerja, padahal dia main ke tempat lain. Saya ngomongnya bener loh ini ya, ini kan saya pengalaman, saya nggak pengalaman begitu ya, bukan don't get me wrong loh, saya nggak begitu. Tapi saya udah hampir 60 tahun ya, and you are very young gitu. Jadi saya udah makan garam lah kira-kira gitu ya, kehidupan seperti apa yang nanti akan kamu dapat. Dan kamu akan mendapatkan hidup yang lebih sulit, yang lebih complicated daripada kami dulu. Gitu ya Bu Foza ya, more complicated sekarang hidup. Ya karena media sosial itu. Ya, media sosial punya hal yang baik dan punya hal yang tidak baik. Lanjut. Penting juga amanah. Jadi amanah itu apa sih sebetulnya? Apa amanah itu? Apa amanah itu? Kepercayaan. Ya, kalau kamu dapat kepercayaan, dapat keamanah, lakukan dengan baik. Kalau kamu diberi amanah, tidak melakukan pekerjaan yang baik, karya kamu akan habis, selesai. Ya, lakukan, jalankan amanah itu dengan baik. Ya, oke, lanjut. Nah, sukses dengan disiplin dan kerja keras.
Lanjut. Stop. Apakah begini sukses itu? Tidak. Apakah begitu sukses itu? Garis lurus tidak. Tidak ada kamu yang sukses dengan mudah. Betul? Kamu main apa di GMCO? Nggak main Pak, cuma main. Nah, tapi ingin sukses juga kan pasti. Semua ingin sukses. Ya, semua ingin sukses. Dan sukses itu tidak mudah diraih dan tidak otomatis kamu semua bisa sukses. Saya sudah belajar kok. Nggak ada yang garansi kamu akan sukses. Sukses seperti ini, lihat. Lanjut. Nih sukses. Tuh, Babliut nggak? Ya, what really looks like. Jangan berharap bahwa saya udah belajar, saya udah masuk kelas, saya akan menjadi karir saya akan bagus. Tidak ada yang menjamin. No one is guarantee. Tidak ada yang garanti. Ya, lanjut. Success as the result of hard work. Siapa itu yang mengatakan? Siapa itu? Thomas Alva Edison. Jadi orang yang sudah invention, dia sudah penemu. Dia menemukan apa? Lampu, ya, listrik, lampu. Ya, dia bekerja puluhan tahun dan ekspedisi yang dilakukan, experience itu berpuluh-puluh kali sampai dia berhasil. Ya, jadi sekali lagi kalau kamu belajar nggak cukup, you have to work 3-4 jam sehari, nggak bisa. Nanti saya akan panggil Mas Brian sama Mas Afriza, berapa jam dia harus belajar dan berapa jam mereka sukses di kuliah dan mereka sukses di musik juga, di industri musik. Ya, saya juga begitu. Dulu orang tua saya nggak boleh saya nonton TV, jam dulu nggak ada handphone, nggak ada. TV itu hanya Sabtu Minggu aja. Semuanya 24 hours fokus kepada karier apa yang kamu ingin. Ya, jadi dulu saya pelatihan musik itu tangan di atas dipukul sama pelatih saya. Ini apa tangannya gitu, terus saja. Terus. Sekarang saya udah latihan lagi, sudah lewat urusan. Tapi ketika saya latihan mungkin juga tanya sama mereka. Mereka yang sukses tuh latihannya work very extra hard. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Allah kasih kamu rezeki yang banyak, kasih kamu begitu banyak kemudahan. But you have to learn, you have to practice. Nggak ada yang sukses itu secara cuma-cuma. Lanjut. Coba dibaca ini Buya Hamka. Siapa tahu Buya Hamka siapa? Seorang ulama besar, ya, seorang pejuang nasional dari Minangkabau. Saya sengaja pakai bahasa Inggris supaya kamu bisa belajar sekali. Apa artinya itu? Baca pelan-pelan. Saya bacain ya. Don't be afraid to fall. Apa artinya? Jangan takut kamu jatuh. Because it is who never climbs, ya, that never falls. Apa artinya? Kalau kamu nggak pernah manjat, ya kamu jatuh kan? Because those who never fail, ya, don't be fear to failure. Artinya apa? Jangan takut untuk gagal, failure, ya. Because those who never fail are the only who never walk. Kalau kamu nggak bisa berjalan, ya kamu pasti nggak bisa jatuh kan? Ya, kamu nggak pernah praktis, nggak pernah melakukan. Ya, jadi kamu diam aja, kamu pernah gagal nggak pernah ya? Kamu gabut, di rumah aja, rumput, ya sama aja ya kan? Don't be afraid of being wrong. Apa artinya? Jangan takut berbuat kesalahan. Because with the first mistake, you can get more knowledge to find the right path in the second step. Jadi kesalahan itu nggak apa-apa dilakukan. Kalau kamu nggak pernah berbuat kesalahan, kamu nggak tahu mana yang benar. Gitu. Ya, itu adalah ucapan dari Buya Hamka yang sebetulnya bahasa Indonesianya ada, tapi memang saya sengaja ambil yang bahasa Inggrisnya supaya kamu bisa ngerti dan you feel it gitu. Lanjut. Ini siapa yang mengatakan? Nadiem Makarim, waktu itu bisa menjadi CEO Gojek. Key points-nya apa? Lesson learned dari kata-kata itu apa? Kamu punya kesempatan sukses lebih besar jika kamu memecahkan masalah. Jadi kalau kamu punya ilmu, itu dipakai untuk memecahkan masalah. Itu maksudnya. Makanya sekarang di pendidikan kita sudah berubah lebih ke sekolah vokasi daripada sekolah akademik. Karena sekolah akademik tidak semuanya memecahkan. Karena masalah itu ada di lapangan, ya. Jadi justru makanya saya berbangga sekali dengan Mas Menteri ini jadi orang yang menjalankan apa yang dia lakukan selama ini. Ya, jadi dia memecahkan masalah. Science is to solve problems gitu. Ya. Sekarang itu science is to find problems. Bedanya apa? Science itu menemukan masalah, tapi science tidak memecahkan masalah.
Nah itu yang kita harus mulai dengan sekolah vokasi, itu science is to solve problems. Ya, jadi kalau kamu belajar itu pikirkanlah kira-kira, makanya kalau saya presentasi, coba lihat Indonesia itu kayak apa sih? Indonesia kayak apa sih kira-kira? Apa sih aplikasi di lapangan? Kayak apa sih sebetulnya? Di pasar tuh kayak apa sih? Kenapa kok harga BBM naik? Apa sih implikasinya gitu? Find the problems gitu. Dan kalau kamu berpikir find problems terus, Anda akan menjadi orang yang mature, jadi dewasa. Ya, ngerti ya? Jadi itulah find problems itu yang lebih penting adalah solve problems, bukan find problems. Problem sudah terlalu banyak. Ya enggak? Kamu punya masalah banyak enggak? Banyak gitu. Semangat banyak gitu, enggak gitu ya. Tapi Anda harus find problems and making solution. Ya, kita enggak mau pendidikan kita hanya find problems. Tapi bagaimana mengeksekusi solusinya. Solusinya mesti dieksekusi. Lanjut. Nah, ini apa? Kasih hadiah siapa yang bisa memberikan arti itu, orang yang jawab pasti ngerti. Ayo siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Tunggu. Belum tutup benar Pak Ita, belum tutup benar. Baik, tadi adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, seorang guru besar dari Indonesia. Saya bacakan dulu. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang di sini bermakna di depan memberi contoh, di tengah membantu yang di depan, dan yang di belakang itu ikut bersama-sama berproses di kehidupan itu, Pak. Siapa yang bisa memberikan yang lebih simpel saja? Di belakang apa, di depan apa, di tengah apa, di belakang apa? Ya, belakang itu. Ya. Tuh Mas, tolong. Tuh. Kok diketawain apa? Keren ya? Belum tutup benar tapi itu. Coba kasih mic-nya. Nah, kacau deh. Ya, sebentar. Benar tapi enggak, kurang yakin gitu. Coba ulangi, keras saya. Memberikan teladan. Ngasosong tulodo itu memberikan keteladanan. Kalau saya ini di depan memberikan contoh. Contoh apa? Pakaian rapi, tepat waktu, gitu ya. Kemudian memberikan nasihat-nasihat dengan benar. Terus yang di tengah? Di tengah memberikan kemauan. Apa di tengah memberikan apa itu? Di tengah memberikan semangat. Tengah kok semangat gimana? Kalau di tengah bisa semangat. Apa yang di tengah apa? Ing madya mangun karso itu apa? Apa? Oh, yuk siapa? Ya. Jawab Pak. Izin menjawab Pak. Di depan ing arsa sing tulodo itu di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso itu di tengah membangun niat atau kemauan, ing tuturi handayani itu artinya di belakang memberikan dorongan. Gitu ya. Jadi kalau kamu nanti jadi pemimpin, kamu di depan harus memberikan tauladan, memberikan contoh. Dan memberikan contoh tidak hanya menunjuk-nunjuk, kamu sini, kamu ikut memberikan contoh bagaimana kamu bekerja. Seorang pemimpin itu tidak hanya di belakang meja. You have to show your capability. Anda harus menunjukkan bahwa Anda mampu. Dan Anda tunjukkan di tengah, ikut membangun, kamu nggak diam aja kan. Di belakang, karena kamu posisi di belakang, mungkin kamu di luar kota, saya memberikan doa, memberikan dorongan. Itulah kira-kira konsep pendidikan kita. Lanjut. Jadi saya mengambil yang namanya core value. Di dalam korporasi ini biasa, namanya core value. Dalam bahasa Indonesia namanya ya 5 budi utama lah saya anggap ya, budi utama. Sesuatu yang mempunyai nilai-nilai tinggi sekali yang ada di hati kamu. Yang sekarang mau harus lakukan sekarang itu di dalam tindak tanduk, dalam setiap perbuatan yang kamu lakukan. Pertama jujur, kamu harus jujur. Yang kedua kamu harus kompetitif, kamu harus lebih dari yang lain, kamu harus unggul. Kamu harus ada arogansinya, prestasi yang kamu ingin capai. Kalau kamu diberikan
kekuasaan, diberikan tugas, kamu harus amanah. Membangun kepercayaan itu. Rajin. Karena sekali lagi, kalau kamu nggak rajin, nggak bisa. Udah sekarang ini kamu fokus 3-4 tahun lagi, 2 tahun lagi kamu selesaikan kuliah dengan prestasi yang maksimal. Kalau kamu punya soft skill, lakukan. Kalau kamu punya bakat, kamu syukuri dan kamu kerjakan. Saya ini bersyukur karena saya diberikan bakat sebagai pemain musik maupun olahraga. Dua-duanya saya lakukan bersama-sama. Ya, saya lakukan gitu karena saya mensyukuri gitu. Kalau enggak, itu karena keluarga bapak saya juga sama, bapak saya juga nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem. Artinya dia menari, orang tua saya itu penari dulu gitu. Dan saya diberikan bakat seni. Orang tua saya juga jago main pingpong gitu. Saya juga ikut. Ya. Jadi dan itu bukan untuk disombongkan, enggak untuk riang, enggak. Tapi bagaimana kita mensyukuri kalau kita mau diberikan bakat, ya exercise gitu. Kalau kita punya bakat dan kita tidak melakukannya, itu berarti kita sombong di hadapan Allah. Enggak boleh. Tapi kerjakan hal-hal yang baik gitu, yang baik yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya main musik bukan untuk show ya, saya enggak. Alhamdulillah saya bukan yang komersial, saya juga enggak mempertontonkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Enggak, saya musik saya untuk dakwah aja kok sekarang. Enggak ada, saya musik-musik saya punya 12 karya saya enggak ada yang saya sengaja saya tampilkan gitu. Ya. Banyak orang mengatakan udah dimonetisasi gitu, enggak juga gitu. Karena saya bukan itu karier saya menjadi guru aja. Saya menjadi dosen, I was born to be a bapak saya guru, ibu saya juga guru, ya sudah. Memang saya berbakat jadi guru, kayaknya gitu. Oke, lanjut. Nah, dari mana kita mulai jujur? Perbaiki agama kamu masing-masing. Simple ya, akhlak kamu perbaiki. Akhlak itu tingkah laku kamu perbaiki. Mulai sekarang perbaiki semua tingkah laku kamu. Saya sudah, kalau di kelas dulu, waktu saya bilang, kalau kamu bertanya, sebutkan nama, ya, dan kamu kalau menanyakan itu dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun. Ya, jadi kalau kamu mempertontonkan sekarang di beberapa tempat ya, misalnya di forum-forum diskusi, tanya, kayak kita bermusuhan aja gitu loh. Kata sesama umat, sesama orang itu nggak boleh begitu. Perbaiki, saya bilang kamu kalau bertanya kepada di kelas, cara yang santun. Ada cara, itu harus dipelajari dan harus dimulai dari sekarang. Nanti aja nggak bisa. Itu akan membentuk karakter kamu sendiri. Ya, lanjut. Jadi tadi saya bilang perbaiki agama kamu, perbaiki akhlak kamu. Yang terindah itu adalah akhlak, ya, bukan prestasi, bukan prestasi dunia, tapi akhlak hati kamu baik. Ya, musibah terbesar adalah akibat buruknya akhlak. Lanjut. Saya akan berikan contoh satu statement aja yang ditulis oleh seseorang yang anon. Aku menguji perangai para lelaki, maka aku dapati yang paling mulia adalah kejujuran lisannya. Ya. Siapa yang telah kehilangan atau keutamaan sifat jujur, dia telah kehilangan akhlaknya yang paling mulia. Jadi jujur itu adalah akhlak yang paling utama. Kalau kamu sudah kehilangan itu, and then you lost, kan kita nggak tahu who you are. Ya, lanjut. Yang kedua adalah tuntut ilmu dan aplikasikan. Ya, kamu bersyukur sekarang bisa menuntut ilmu dan kita sekarang menjadi sarjana terapan, bukan lagi diploma. Sarjana terapan, sarjana yang menerapkan ilmu dan mengaplikasikan. Kalau amanah itu nggak kamu pegang, kamu menjadi orang yang zalim namanya. Tidak adil pada Allah. Kamu sudah kasih kamu, Tuhan sudah kasih kamu ilmu dan kamu nggak mengaplikasikan. Pikirkan, bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu melahirkan amalan. Ilmu tanpa amalan umpama pohon tanpa buahnya. Ya. Seorang dokter yang telah menempuh pendidikan cukup lama, kembalilah ke tengah masyarakat dan berbaulah dengan mereka. Aplikasikan seluruh ilmu yang kamu dapatkan untuk melayani masyarakat. Jadi sudah ada tuntunan bahwa sekolah itu ya sekolah vokasi. Ya, kalau sekolah itu ilmunya diterapkan. Kalau kamu nggak menerapkan ilmunya, maka kamu termasuk orang-orang yang golongan-golongan yang telah tidak adil ya, dalam hidup itu. Hasil dari ilmu adalah bagaimana mengaplikasikannya dan bukan untuk pengetahuan. Ilmu itu bukan sains tadi untuk melihat masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Yang penting juga, saya sudah bilang di dalam kelas, kamu belajar ngambil keputusan. Setiap hari is a decision making. Tadi pagi kamu ngambil keputusan untuk datang ke sini. Padahal kamu bisa bolos di tiap absen, ya kan? Itu namanya nggak jujur. Ya.
Kamu harus decision making, pikir bagaimana saya mengambil keputusan. Ilmu ekonomi, the best of economics adalah decision making. Ilmu ekonomi yang paling mulia, yang paling hebat itulah bagaimana kemampuan mengambil keputusan. Yang akuntansi mengambil keputusan bagaimana saya membuat laporan keuangan. Yang MPP bagaimana saya melakukan valuasi terhadap aset. Itu kan semua kejujuran semua, gampang gitu. 2008 waktu kita krisis karena kebohongan, namanya kasus Enron. Kejahatan terbesar di dunia karena adalah fraud dalam laporan keuangan, membuat krisis dunia. Ya, itulah kejahatan-kejahatan para akuntan ini. Siapa yang akuntan nih, calon akuntan? Nah itu nomor satu, kejujuran penting. Ya, jangan mau diatur oleh pihak perusahaan dan sebagainya bahwa akuntan itulah memberikan laporan keuangan secara jujur. Nah, economics a sign of choice making. Decision itu clicking namanya, timely. Kalau kamu nggak ambil keputusan sekarang, opportunity akan loss, akan hilang. Makanya ambil keputusan cepat. Ya. Saya mau tanya, 1, 3 atau 5? Kenapa 3? Nah, karena di tengah. 1, 3 atau 5? 1. Karena pertama. 1 atau 3, 5? 1. Kenapa 1? Karena yang lebih pertama. Pertama, jadi mesti ngambil cepat keputusan. Dan keputusan itu dan all these factors itu nggak muncul nanti, enggak. Kadang-kadang kamu harus mengambil keputusan sekarang. Nanti siang makan apa? Makan ayam. Kenapa makan ayam? Jangan diketahui. Kenapa makan ayam? Karena enak. Jadi nanti siang makan apa? Sudah lama, udah tinggal sama teman-temannya, ya kan? Betul ya? Soal makan pada senang semua. Lanjut. One of the most important decision you will ever face in life is choosing whether walk away atau try harder. Walk away atau try harder? Try harder. Walk away atau try harder? Try harder. Try harder. Walk away itu lari dari kenyataan, try harder kamu mencoba untuk mengulangi dan melakukan sesuatu yang lebih keras lagi. Kamu dapat nilai B, pengen nilai A, kamu walk away atau try harder? Try harder. Coba lagi, kamu nggak tahu, try harder. Makanya saya di kelas bilang, kamu tanya dong. Kalau kamu nggak hati, try harder. Kalau kamu nggak try harder, jangan walk away. Ya, try harder. Coba lagi, terus. Jadi kesimpulannya, lanjut, klik. Walk away atau try harder. Ada try harder. Sebagai orang yang nanti akan mengambil keputusan, ya itu harus try harder. Lanjut. Mempersiapkan masa depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Saya bilang nanti aja deh, nggak ada. There's no such access to. Kita nggak tahu hidup sampai kapan. Ya, berbuatlah baik sekarang. Berbuat sesuatu sekarang. Try harder now, do it now. Jangan kamu menunda. Jangan kamu mikir yang saya dulu tuh nggak mau masuk DEB loh. Udah move on aja deh sekarang gitu. Ya, jalan aja sudah, nggak ada lagi. Mungkin Tuhan Allah berikan kamu yang terbaik di sini, kamu nggak tahu gitu. Ya, udah sekarang lupakanlah yang lain-lain. Sekarang kita siapkan untuk hari ini. Saya juga mengambil keputusan loh, pulang ke sini. Ya, saya ambil keputusan. Coba, saya sudah pernah jadi wakil menteri, pernah jadi eselon 1, pernah jadi dirjen haji. And I decided to go home. Kamu jangan tanya Pak berapa gajinya, 1/10 kali gajinya di sini dari Jakarta. But that's not it, gitu. Karena keputusan itu bukan soal keputusan uang, gitu. Kalau kamu keputusan uang, kamu akan menjadi korban dari kapitalisme, dan itu nggak benar seperti itu. Ya, jadi keputusan untuk melakukan sesuatu jangan karena uang. Uang penting ya untuk hidup, tapi uang itu tidak akan dibawa mati, udah gitu. Ya, nggak ada uang itu saya bawa mati, itu nggak ada. Amalan yang kamu bawa mati. Ya. Lanjut. Terus klik. Apa yang kamu persiapkan? Kamu persiapkan 2 hal saya kira. 1 hard skill, 1 soft skill. Tadi Pak Dekan sudah mengatakan soft skill yang kamu harus persiapkan. Lanjut. Apa kamu punya keahlian teknisnya apa? Lanjut. Kamu ilmu ekonomi, belajar ilmu ekonomi. Kalau kamu ilmu keuangan, akuntansi, seterusnya. Lanjut. Yang kedua, kamu menguasai teknik. Kalau kamu menggunakan tools matematik, pakai matematik. Kalau pakai statistik, ya pakai statistik.
Kalau pakai keuangan, kalau laporan keuangan. Itu semuanya basic yang kamu sudah yakini bahwa saya akan mengambil jurusan ini. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Berikutnya kamu pelajari namanya tools-tools yang lain. Kamu belajar Excel. Kamu sekarang harus belajar PowerPoint yang bagus karena kamu nanti akan menjadi agent of marketing. Marketing of ideas, marketing of communication, marketing of product. Ya, sekarang dengan media sosial dimudahkan kamu untuk bisa melakukan marketing, digital marketing, Photoshop, kamu pelajari bagaimana membuat video, bagaimana membuat infografis, pelajari. Lanjut, kamu juga harus pelajari bagaimana website, Instagram, media sosial. Itu udah nggak bisa kamu nafikan lagi. Ya, siapa yang tidak punya Instagram, akun Instagram? Tidak ada. Sudah apa namanya follow belum Instagramnya DEB? Yakin? Berapa jumlah followernya Mas Nurdan? Berapa? Coba cek satu-satu ya. Kalau belum nanti, kalau nggak jujur itu namanya nggak jujur ya. Ya sekarang ya. Nah, tiba-tiba langsung follow. Tiba-tiba buka. Ya. Siapa yang belum follow Instagram saya? Sekarang buka. Anggito official. Official tapi masih belum DEP. Saya belum move on juga, saya masih kantor Jakarta. Ya, buka. Itu isinya bagus. Karena yang buat bukan saya. Ya, bagus lah, isinya bagus. Dulu waktu Dirjen Haji, saya keren buka Instagram. Lalu Instagramnya ribuan orang. Pertanyaan cuma satu, Pak kapan saya naik haji? Tak tutup akhirnya. Karena tidak bisa menjawab saya pertanyaan. Tapi sekarang enggak lah. Sekarang kita sebagai orang akademisi harus punya Instagram. Ya, lanjut. Nah, yang penting soft skill, karakter, itu kejujuran, ya, kemudian kesopanan, kepemimpinan, kerjasama. Ya, di luar yang hard skill yang kamu harus kuasai soft skill. Soft skill itu enggak ada ilmunya kalau di kita ya. Tapi kalau di ilmu psikologi ada. Tapi kamu harus belajar ya, bagaimana membangun soft skill yang baik. Ini saya kirimkan filenya ya, saya kasih, nggak usah khawatir, saya kirim. Ya, saya kasih. Tapi ini apa nama size-nya berapa, Mas Nurdan? 100 mega. Ya, tapi saya kasih PDF aja yang 4 mega cuma. Tapi nggak ada back sound-nya ya. Lanjut. Terus, nah hard skill. Kamu masing-masing punya program studi, jangan sekali-sekali pindah, udah tetapkan aja. Nanti kalau kamu ambil S2, bisa juga kamu pindah ke tempat lain. Tapi kamu tetapkan dulu, jangan sampai kamu merubah arah kompas kamu udah ke situ aja. Ya, kalau kamu mulai galau, mulai berubah, do it as soon as possible gitu. Ya, tapi ada cara lain yaitu ngambil S2. Kamu bisa ngambil S2 sekarang. Ya, STR bisa ngambil, MM bisa ngambil. MAK, Maxi, bisa ngambil MEP, ya. Ini bedanya dengan yang dulu. Kamu ini beruntung sekarang, kamu bisa ngambil S2 tanpa harus konversi, ya. Langsung jadi STR, langsung masuk sarjana magister terapan bisa, ya. Jadi hidupkanlah mimpi-mimpi itu. Pak, saya nggak punya uang, udahlah. Uang itu punya Allah. Kamu niat aja, berniat aja. Saya mau ngambil S2 karena apa? Saya ingin menambah ilmu. Saya ingin menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat umat. Pikir aja. Udah, berdoa setiap kali. Setiap kali kamu berdoa itu. Minta. Ya. Ini contoh ya, saya ini juga setiap kali berdoa terus untuk minta itu. Dan minta itu jangan didiskon ya, minta sebanyak-banyak mungkin, nggak apa-apa. Karena Allah itu memorinya udah unlimited, jadi pasti tercatat. Dan saya sudah bilang semua doa itu diterima. Cuman kapan dijawab dan kapan dilaksanakan itu prerogatif yang Maha Kuasa. Doa yang banyak ya. Jangan cepat kalau misalnya sholat sembahyang, kalau mau di masjid, di gereja, jangan cepat-cepat, yang agak lama dikit nggak apa-apa. Karena doa itu terus diungkapkan ya, karena itulah keutamaan kita dalam setiap kita meminta kepada yang punya. Hard skill, program studi, ada yang PEK, lanjut, ada yang jadi auditor nantinya, kemudian ada yang jadi properti, apakah dia menjadi valuer, menjadi investor, siapa tahu ya jadi investor, bukan nggak mungkin kamu jadi investor. Karena negeri ini bangun terus gitu, jadi yang namanya aset itu unlimited nantinya, apalagi aset yang intangible ya. Kalau asetnya tangible mungkin terbatas, tapi yang namanya intangible, Singapura nggak punya tanah,
tapi asetnya melebihi dari valuasi tanah di Singapura sendiri. Contohnya bagaimana valuasi ataupun bisnis ini akan terus berkembang. Lanjut. Kemudian ada yang bekerja di bank, ya, lembaga keuangan. Saya sudah ingatkan, 2 pelajari kamu digital sama syariah. Itu yang akan menjadi boom factor istilahnya, boom factor nanti di dalam generasi yang akan datang. Lanjut. Kamu menguasai TIDI dan medsos, website, kamu bisa membuat video, kamu bisa membuat dashboard, dan kamu bisa membuat presentasi, Recording in progress. Infografis. Ya, jadi harus dipelajari itu dan dia harus dikuasai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soft skill-nya ya. Tadi hard skill. Hard skill mungkin kamu sudah tahu semua. Tapi soft skill kayaknya enggak ngeh gitu ya. How important it is. Bapak ini sudah jadi pemimpin udah sering tuh ya. Dan kayaknya bakat jadi pemimpin ya, alhamdulillah ya. Karena soft skill-nya ada, tongkrongannya itu kayak jadi ketua kelas gitu. Jadi boleh tepuk tangan, enggak usah khawatir. Tongkrongan penting gitu ya. Tongkrongan penting gitu. Jadi itu karena sejak kecil dibangun gitu. Ya, orang tua saya mengajari, kamu kalau bisa jadi ketua ya, jadi ketua. Jadi juara ya, jadi juara. Terus sampai sekarang saya punya passion gitu loh. Organisasi ini saya pengen menjadi ketua, saya mesti ngacung gitu. Saya mesti tunjuk tangan, saya mau jadi ketua. Enggak apa-apa. Ya memang saya jujur, tapi saya bukannya saya mengada-ada lalu bikin kelompok-kelompok intrik-intrik saya jadi ketua, enggak. Natural aja. Enggak usah merasa kecil hati gitu. Kalau kamu berambisi menjadi seorang pemimpin itu adalah sah saja, asal itu jujur caranya. Ya, dan alhamdulillah saya pernah jadi pemimpin cuma sebentar gitu. Ya enggak apa-apa. Enggak jadi pemimpin juga enggak apa-apa juga, tapi tetap punya giroh namanya. Punya soft skill untuk menjadi seorang leader, ya. Lanjut. Leaders itu berikutnya. Ini John Maxwell, ini seorang psikolog yang terkenal, mengatakan leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. Maksudnya apa? Tahu caranya, tahu jalannya, menjalankan perjalanan itu, dan menunjukkan. Jadi sebelum balik lagi, Pak Ami, dibalik lagi sebelumnya. Nih, dia menunjukkan, dia tahu jalannya, dan bisa mengambil keputusan. Itu leaders. Dan Anda adalah semua individu, Anda itulah seorang pemimpin. Ya, pemimpin. Oke. Lanjut. Great leaders don't tell what to do, but show you how it is done. Jadi apa artinya? Pemimpin itu tidak hanya mengatakan, kita sekarang pergi ke sana ya, kita ke Solo. Tetapi bagaimana, kita kerjain ini ya, kita bikin kursi ya, kita bikin meja ya, tapi show how to do it. Gitu. Makanya kamu harus menguasai skill itu. Kalau kamu menguasai skill, nggak bisa. Kamu bisa memberikan contoh, memberikan toladan tadi kan. Ingat sosong tulodo tadi. Toladan itu harus ditunjukkan bahwa kamu bisa melakukan itu. Lanjut. Sebelumnya, ini yang terakhir ya mengenai kemampuan adaptasi kerjasama. Lanjut. Ini siapa? Siapa Steve Jobs itu? Apa Steve Jobs? Founder dari Apple. Sekarang sudah nggak ada dia. Ya, Steve Jobs namanya. Nah, dia bilang, saya nggak bisa mengoperasikan Apple gitu. Nggak bisa saya. Saya bukan seorang komputeris, saya seorang bisnis biasa. But I manage people. Saya mengelola orang. I manage people. Dan dia bilang, great things in business adalah are never done by one person. Jadi nggak ada orang bisnis yang sukses sendiri, tidak ada. But they are done by a team people. Ngerti ya? Makanya kalau saya di kelas bikin kelompok. Karena apa? In reality kamu nggak akan bisa maju sendiri. You have to have a group. Kamu harus punya kelompok untuk bisa kerjasama. Ini kata Steve Jobs ya, seorang founder dari Apple. Ya, lanjut. Air dan api tidak bisa menyatu tapi bermanfaat. Maksudnya apa? Air sama api bisa jadi satu? Nggak bisa. Tapi mereka bermanfaat satu sama lain? Semuanya bermanfaat. Dengarkan lagunya ini. Terus. Nyanyi sama-sama. Klik di bawah, Mas.
bisa enggak? Naik lagi. Oh ya. Apa mauku, apa mauku, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Ayo, ayo. Bukan maksudku, bukan maksudmu, yang nggak bisa nyanyi kebangetan ini. Ayo. untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi mungkin hati yang unik sudah cukup berarti. Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Ayo berdiri semua, berdiri semua. Ya, boleh. Nggak usah jahit. Semua goyang. Di video, di video. Ayo. Kenapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang mungkin sudah cukup berarti? Apakah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Apa maumu? Apa mauku? Selalu saja menjadi satu masalah yang mengerti. Bukan maksudku, bukan maksudmu, untuk selalu meributkan hal yang itu. Semuanya mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi alasan mungkin setiap mungkin sudah cukup berarti. Apakah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu ya, kalau cari lagu itu yang gitu-gitu yang punya makna gitu dalam. Lanjut. Mana yang lebih mulia? Give atau to get? Give, memberi. Give. Benar ini? Benar. Ya, saya minta deh. Nah, benar. Loh, kamu nggak ikhlas itu? Katanya memberi gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Apa itu artinya? Siapa itu Winston Churchill? Perdana Menteri apa? Inggris pada waktu King Elizabeth, ya, menteri apa namanya? Raja Putri Elizabeth ya, yang sekarang meninggal. Apa artinya itu? We make a living by what we get, but we make a life because we give. Kalau kita mau hidup, ya udah kita terima aja gaji gitu. Tapi itu tidak membangun kehidupan. Kehidupan itulah kalau kita memberi. Kalau kita memberi akan semakin banyak memberi, akan semakin banyak kita mendapatkan. Percaya itu, ya. Lanjut. Mana yang dipilih? Setengah full. Setengah full. Setengah full. Setengah full. Setengah isi. Setengah isi. Setengah isi. Setengah isi. Setengah isi. Apa bedanya? Sama kan? Bedanya apa? Kamu menyampaikannya kan dalam bahasa yang berbeda toh? Coba ulangi gambarnya tadi. Sama, airnya sama. Tapi kamu bicara kan beda kan? Saya mengatakan ini setengah kosong. Kira-kira mana yang lebih membangun optimisme, setengah penuh atau setengah kosong? Recording in progress. Setengah isi atau setengah kosong?
setengah isi. Itu artinya ini jaraknya ya, kita lari ya. Oh, tinggal dekat ini sama tinggal jauh kan beda kan? Jadi tetap kita harus mengatakan setengah isi. Saya ingin menyelesaikan, jangan mengatakan bahwa ini sudah setengah isi. Ini contoh bagaimana soft skill dibangun ya, supaya kamu lebih optimis. Lanjut. Mana yang lebih adil, A atau B? B. Ya. Meskipun itu enggak dibagi rata ya, tetapi cara melihatnya beda. Ya. Oke. Itu yang A itu kan dibagi ya, bagi adil ya, tapi bukan tidak berkeadilan itu karena yang si anak kecil tidak bisa menonton. Ini adalah cara kita melihat sebuah keadilan. Lanjut. Apa artinya? Apa artinya? Kalau kamu melakukan sesuatu yang benar, no one remembers, gak ada yang ingat. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan aja, satu orang pasti gak ada yang lupa. Nilai sedikit rusak susu sebelanga itu. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan, banyak banget kebaikan, orang nggak akan acknowledge, tidak akan tahu. Tapi begitu kamu berbuat satu kesalahan aja, itu medsosnya itu akan terus ada, ya, dan itu akan dibilang, oh itu 20 tahun lalu kamu berbuat kesalahan, dan itu terus akan diingat. Lanjut. Ada yang kasih komentar angka itu? Dua kali 8. 2 kali 8, Pak. Kamu istighfar dulu. Berarti kamu hanya ingat apa? Nah, udah dibilangin. Coba tulis terus. Terus klik. Berapa kesalahan? 1. Oke, 1 ya. Terus berikutnya. Berapa persen? Oh ya, terus. 9%. Kok kamu nggak bilang yang 90% benar? Nah, berarti kamu masih belum move on ya. Kamu masih belum belajar soft skill. Soft skill itu menghargai apa yang benar. Lanjut. Hah? Auditor ya? Kacau auditor ini. Auditor ya, betul tuh auditor. Tepuk tangan untuk auditor. Lanjut. Apa yang Anda ingat? Kesalahan. Padahal saya melakukan kebenaran 90% dan kesalahan 10%. Terus? Ya. Terus? Lanjut. Pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti membeberkan kunci sukses anak asuhnya juara Piala AFF U16 2022. Menurutnya kehadiran orang tua di stadion jadi motivasi para pemain. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai laga final Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta pada Jumat 12 Agustus 2022 malam. Coach Bima berujar soal taktik menurutnya sama. Namun hadirnya orang tua di stadion jadi motivasi tersendiri bagi pemain hingga membuat semangat dan menampilkan permainan terbaik. Selama ini ia menyuruh Arkan kakak dan kawan-kawan menempel foto orang tua mereka di dinding locker room pemain. Hal itu bertujuan guna membangkitkan semangat anak asuhnya. Namun berkat ide dari anaknya bernama Bimantara yang berkebutuhan khusus, orang tua pemain didatangkan. Sebelum pertandingan dimulai, sejumlah pemain tampak memeluk hingga mencium kaki orang tua mereka. Para pemain meminta doa restu dan dukungan agar bisa tampil maksimal di lapangan. Hal itu pun berdampak baik. Garuda Asia berhasil membungkam Vietnam 1-0 dan jadi juara Piala AFF U16 2022. Pada pertandingan itu, gol semata wayang dilesatkan gelandang Muhammad Kafiatur Rizky. Dengan demikian, Indonesia sudah mengoleksi 2 gelar juara Piala AFF U16. Sebelumnya mereka pernah menjadi kampiun di Piala AFF U16 tahun 2018 yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarkan handphonenya, keluarkan handphone, WA orang tuanya, mohon maaf lahir batin, mohon doanya. Semuanya, keluarkan handphonenya.
Bu, Pak, Ayah, Bunda, keluarkan semuanya. Ayo. Japri semua, ayo. Nah, ayo, mana handphonenya? Ambil. Gak ada yang jaim-jaim, semuanya keluarkan. Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir batin. Ayo, dicek temannya, siapa yang nggak meng-WA. Nanti pasti orang tuanya bingung, ini ngopo le. Nggak apa-apa Pak, ini kuliah, latihan. Fosa juga keluarkan. Jangan-jangan mau minta kiriman lagi gitu ya Pak ya? Ya Mbak Ita keluarkan handphonenya, mohon maaf lahir Saya batin. juga Pak. Oh iya siap Pak. Ayo semuanya, saya udah Tapi nggak punya jangan orang tua diikutin jadi terus nggak ada. minta ini ya, minta transfer lagi Pak gitu, jangan ya. Udah. Minta maaf aja. Minta maaf, mohon maaf lahir batin. Ikuti Mohon update doanya. terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Oke lanjut. Udah, tutup lagi handphonenya. Terus aja, terus satu lagi aja. Lewat aja, lewat ya. Nyanyi satu lagu ya. Lagunya siapa ini? Siapa tahu sudah bisa menebak. Yuk terus. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya Liriknya bagus ya. itu buatku melambung di sisimu, terlihat hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jangan godaan yang mungkin bukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai doaku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu memenuhi maumu. Andaikan detik ini kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Semuanya sama-sama ya. Kasih. Liriknya. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu memenuhi maumu.
kasih. Saya akan panggilkan dua anak didik saya, Mas Afriza dan Brian. Nah, ini Mas Afriza. Ya, tepuk tangan nih Mas Afriza ya. Ya, Mas Afriza ini studio namanya Mas Brian. Ini Mas Brian dulu SMA 3 Yogyakarta. Oh, yes. Apa? Ini SMA 6, SMA Gali gitu. SMA 6 Yogyakarta. Ini Mas Brian ini kuliah dari mana Mas? Saya dari teknik Pak. Teknik industri, masuk 2009, lulus tidak lama setelah itu. Ya. Jujur, iya. Ayo, jujur. Tidak lama tapi lama banget setelah itu. Tapi kan beliau sukses tahun 2011 ketika Cikustik ini grup band kebanggaan Yogyakarta ya, sama Sila on Seven waktu saya masih muda. Mereka itu punya komitmen yang luar biasa, minimal orang pindah nang Jakarta gitu kan ya. Iya, betul. Tetap di Jogja dan mereka punya recording yang cukup, lagu-lagunya juga cukup bagus. Hari ini kita akan mendengarkan dari Mas Brian menyanyikan lagu. Menurut saya itu adalah kepasrahan kita pada Yang Maha Kuasa. Iya, betul Bapak, gitu betul. Ya. Pokoknya lagunya saya cekoki lagu-lagu gitu aja deh, jangan lagu-lagu yang enggak ini. Terus tahun 2011 ya Anda masuk sebagai pemain Cikustik ya. Sebenarnya awal mulanya 2009 Pak Anggito. Masih sekolah Pak Di? Lulus SMA, saya masuk ke Cikustik, maka dari itu sekolah kuliahnya memang agak keteteran gitu ya Pak ya. Tapi lulus Pak, tapi lulus ya. Coba ijazahnya ada? Ada Pak, ada di rumah. Skripsinya apa? Tidak saya gadaikan kok Pak, tenang Pak. Skripsinya apa coba? Tentang lean production. Apa itu lean production? Lean production itu bagaimana kita dalam produksi tidak harus menunggu, harus disempurnakan, tetapi sempurnakannya adalah melalui feedback dari masyarakat gitu. Ya gitu kira-kira Pak. Ini Mas Afriza ini orang tuanya musisi semuanya. Saya kenal baik dan berteman dengan baik dengan Pak Yuwono Arifin almarhum, pemain musik dan pemain pelatih marching band UGM dulu ya. Itu Pak Yuwono membuat lagu-lagu yang luar biasa. Persis seperti ini, dedeke podo, kemakini ya podo, kira-kira gitu ya. Enggak. Kopi 2 Pak ya? Oh, kopi 2, iya. KW. Ini Mas Afriza, ini sebenarnya sudah berkeluarga, sukses, mereka punya studio musik, Saya cover studio Pak. Cover studio di mana tempatnya? Di Jogja, di Wiyoro. Ya. Ada lagu-lagunya umumnya sudah di follow, diikuti, ditonton oleh, kalau di YouTube sudah sampai 50-an ribu, 30-an ribu. Ya, lagu puisi saya ingat 35.000 atau berapa itu. Ya, itu yang paling baru, kemarin baru kita rilis yang versi terbaru. Kembali. Kita dengerin ya. Saya mau minum dulu Mas, jadi boleh Pak, boleh. Sama nyambut KWC. Iya, siap. Gantian saya ngisi kuliah Pak ya. Teknik industri. Mungkin kita akan dengarkan lagu yang top hitsnya dari Cikustik, yaitu adalah puisi ya. Ya, puisi siap. untuk ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya? Amin. Gimana perasaannya? Ini mahasiswa baru semuanya? Oh enggak, oke. Mahasiswa lama ada? Ada yang selama saya enggak? Saya kuliah, ya sedikit ya Pak ya, saya kuliah itu waktu itu masih dapat jatah 7 tahun gitu ya. Mungkin kalau sekarang 5 tahun ya, 5 tahun betul ya. Saya 7 tahun tetapi plus. Jadi 7 tahun plus cutinya 2 tahun plus perpanjangannya setengah tahun gitu. Tidak apa-apa, yang penting lulus gitu ya. Ini adalah satu lagu yang diciptakan oleh Dadi Cikustik, gitarisnya Cikustik, diciptakan waktu itu tahun 2006. Kita rilis lagi 2013, kita rilis lagi terakhir 2021 kemarin pas pandemi. Dan lagu ini menceritakan bahwa sebenarnya tidak melulu hubungan horizontal ya, tetapi bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, kapan kita bisa memberikan yang terbaik lagi, menuliskan kisah-kisah yang terbaik untuk yang di atas, untuk orang tua, untuk siapapun yang kita cintai begitu ya. Tahu lagunya? Puisi tahu? Kita nyanyi bareng, boleh? Mas Afriza siap? Oke.
Kau bangkitkan aku yang pernah Kau beri rasa. Saat ku terjaga hingga ku terap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Boleh saya dengar suaranya? Kapan lagi ku tulis warna-warnai puisi terindahku untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Lagi. Oh. Padahal mau nggawa rong lagu aja gitu. Kalau orang dulu bilangnya gini Pak, wani piro. Tahun 2000 itu Cikustik punya lagu hits yang luar biasa ya, yang pendengarnya yang waktu itu dinyanyikan oleh pendahulunya Mas Brian, siapa namanya? Pongki ya. Ada satu lagu yang Pak, saya bersyukur loh Pak. Ya. Yang tahu cuma satu Pak. Berarti yang lain taunya saya. Saya bersyukur Pak. Saya nanti ikut Mas Brian untuk pakai flute ya supaya rame ya. Teman-teman, Pak Anggito ini adalah salah satu dosen, orang yang besar, walaupun badannya tidak besar tapi orang besar gitu kan. Yang saya kagumi gitu ya, karena di luar dari akademis, di luar dari perihal yang akademis, beliau juga jago banget memainkan flute. Dan ini bisa balancing antara akademis dan non akademis, betul ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi kita mau nyanyi apa ini Pak? Apa yang menjadi soft skill kita kalau kita rindu kepada orang tua, rindu kepada, maka kalian harus apa? Harus setia. Nah, Oke. Ini lagunya top banget ini, kalau saya ceramah-ceramah saya pakai nih waktu itu Mas. Boleh Pak, boleh. Ya, boleh Pak. Vokalisnya Pongki masalahnya itu. Oh, iya. Oke, setia ini adalah suatu ungkapan kesetiaan kita ya, kita kepada keluarga dan keluarga. Ini nyanyi sama-sama ya lagu wajib. Kita nyanyi bareng-bareng, Supaya honornya balikin loh ya. Ini loh Pak, teman saya ini harus buka kepean dulu nih loh Pak. Oh, iya. Ya. Untuk setia. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu.
Aku masih di sini untuk boleh tepuk tangan untuk semua yang ada di sini, luar biasa keren. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu. Engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Boleh bareng-bareng dengan Pak Anggito. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang, ku tahu aku masih di sini untuk setia. Semua bernyanyi, oh, sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Yang tepuk tangan kuliahnya cepet. Aku masih di sini untuk aku masih di sini untuk setia. Di DEBUGM. Mas Rian, kayaknya yang versi yang asli nggak gini deh.
Gitu Pak ya? Mesti di remix lagi sama Mas. Siap. Pakai flute. Tapi ada honornya loh, jangan salah. Oh iya. Mas Brian, saya mau tanya ini. Iya Pak Anggito. Arti orang tua buat Anda apa ya? Arti orang tua untuk saya segalanya Pak Anggito. Karena saya bisa menjadi seperti ini saat ini adalah berkat orang tua begitu ya. Dari mulai dibimbing, dilahirkan, dibesarkan, dibimbing, sampai diceramahi, sampai dimarah-marahin. Tapi karena itulah seorang Brian bisa menjadi Brian yang saat ini. Tepuk tangan untuk orang tuanya ya. Lagu terakhir ya, soalnya udah mau duhur nih. Loh, saya kira sampai jam 11 Pak, ini masih jam 10 Pak. Iya. Masih ada 26 lagu-lagu ya Pak. Pak Anggito udah kering Mas, kering. Oke, teman-teman. Halo. Lagu ini kalian pasti tahu semuanya. Lagu ini menurut Brian pribadi adalah lagu yang sangat mengharukan karena mengingatkan Brian sama mamah gitu ya, sama ibu, sama bunda. Buat teman-teman mungkin yang orang tuanya tidak bisa selalu dekat, tidak bisa karena ada di luar kota gitu ya. Gak apa-apa kalau mau meneteskan air mata gitu, tidak masalah, monggo silahkan. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Bang gitu. Sambil kita bayangin bareng-bareng sebegitu luar biasanya orang tua kita, ibunda kita, ayah kita berkorban untuk kita sampai dengan hari ini. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku.
Terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat, sukses selalu ya untuk semuanya ya. Kuliahnya yang cepet ya. Mau lagi? Teriak. Satu lagi ya, apa mau request apa? Kenapa? Hah? Logo MSMB saya nggak tahu. Waktu saya masuk belum ada MSMB-nya. Ojo dibanding ki, ya ampun. Apa aja? Apa aja? Teman-teman aja yang nyanyi yuk. Gajah Mada-muda sebagai calon pemimpin bangsa, perjuangan kami. Aku arti lagunya malam. Lengganya lawa satukan dunia, latar belakangku tak jadi masalah. Satu karena satu gerai cita-cita berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni. Oh, kami generasi emas Indonesia tetap gembira. Song-song masa depan, panas dan hujan tak halangi kami ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami. PPSMB Palapan. Wow, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Everybody cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, 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 cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Oh, tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat, oh indahnya nikmat bercinta. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Seperti bintang-bintang hilang di tengah